klasifikasi yang dilakukan oleh para ahli taksonomi adalah persamaan dan perbedaan ciri morfologi, fisiologi, dan anatomi. Kelompok makhluk hidup yang anggotanya hanya menunjukkan sedikit persamaan ciri dan sifat, jumlah anggotanya lebih besar dibandingkan kelompok yang mempunyai lebih banyak persamaan ciri dan sifat. Tahapan-tahapan yang dilakukan untuk mengklasifikasikan makhluk hidup adalah melakukan pengamatan terhadap makhluk hidup, mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan ciri yang diamati, dan memberi nama makhluk hidup. Sistem klasifikasi pada makhluk hidup dibedakan menjadi 4 macam, yaitu pertama, sistem klasifikasi buatan. Disusun berdasarkan adanya satu atau sedikit persamaan ciri morfologis, alat reproduksi, habitat, dan daerah penyebarannya tanpa memperhatikan kesamaan strukturnya. Contoh, anggrek, melati, mawar, dan bunga sepatu dikelompokkan ke dalam kelompok yang sama karena memiliki warna bunga yang sama, yaitu putih. Kedua, sistem klasifikasi alami. Disusun berdasarkan banyaknya persamaan ciri morfologis yang dimiliki oleh makhluk hidup. Contoh, kuda, gajah, sapi, dan buaya dikelompokkan dalam satu kelompok karena memiliki jumlah kaki yang sama, yaitu 4. Selanjutnya, sistem klasifikasi filogenetik. Disusun berdasarkan sifat morfologi, anatomi, fisiologi, dan jauh dekatnya hubungan kekerabatan antara takson yang satu dengan yang lainnya, serta mengacu pada hubungan evolusioner nenek moyang dan keturunannya. Contoh pengelompokan hewan yang ditunjukkan pada pohon filogenetik. Terakhir, sistem klasifikasi modern. Disusun berdasarkan sifat morfologi, anatomi, fisiologi, etologi, dan struktur molekuler dari makhluk hidup yang dikelompokkan. Contoh, pengelompokan makhluk hidup menggunakan klasifikasi modern. Nah, dari video yang tadi, apakah kalian sudah paham dengan apa yang saya jelaskan pada video kali ini? Nah, kalau kalian belum paham, ayo lanjut ke pembahasan yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video saya kali ini. Di sini saya akan membahas soal UTBK tentang klasifikasi makhluk hidup dan mikroorganismenya. Apa sih klasifikasi makhluk hidup dan mikroorganismenya itu? Nah, jadi klasifikasi makhluk hidup adalah suatu cara memilah dan mengelompokkan makhluk hidup menjadi golongan atau unit tertentu. Golongan-golongan ini disusun secara runtut sesuai dengan tingkatannya, yaitu mulai dari yang lebih kecil tingkatannya hingga ke tingkatan yang lebih besar. Ilmu yang mempelajari prinsip dan cara mengelompokkan makhluk hidup ke dalam golongan disebut taksonomi atau sistematik. Makhluk hidup dapat dikelompokkan berdasarkan persamaan dan perbedaan. Pengelompokan makhluk hidup ini dinamakan klasifikasi makhluk hidup. Ilmu yang mempelajari klasifikasi makhluk hidup disebut taksonomi. Pelopor ilmu taksonomi adalah Carolus Linnaeus. Oke guys, di sini juga saya akan membahaskan macam-macam sistem klasifikasi. Yang pertama yaitu klasifikasi sistem alami, yang kedua klasifikasi sistem buatan, yang ketiga klasifikasi sistem filogenik. Yang pertama yaitu ada klasifikasi sistem alami, yaitu klasifikasi ini dirintis oleh Michel Adams dan Jean-Baptiste de Lamarck. Yang kedua yaitu klasifikasi sistem buatan. Selanjutnya, klasifikasi sistem buatan merupakan klasifikasi yang menggunakan 1 hingga 2 ciri pada makhluk hidup yang sesuai dengan berkehendak manusia. Yang ketiga yaitu klasifikasi sistem filogenik, yaitu pengelompokan makhluk hidup berdasarkan sejarah evolusinya. Umumnya, klasifikasi dengan sistem filogenik ini menghasilkan suatu diagram yang disebut pohon filogenik. Nah, di sini juga ada dasar klasifikasi makhluk hidup. Nah, dasarnya yaitu keanekaragaman makhluk hidup sangat kompleks, sehingga untuk mengelompokkan makhluk hidup terdapat dasar-dasarnya. Antara lain yaitu A. berdasarkan persamaan, yang kedua berdasarkan ciri-ciri morfologi, yang ketiga berdasarkan kandungan. Nah, di sini A berdasarkan persamaan. Di sini itu berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri-ciri makhluk hidup. Yang B yaitu berdasarkan ciri-ciri morfologi dan anatomi.
Yang C yaitu berdasarkan kandungan atau kandungan zat biokimia berdasarkan hubungan kekerabatan. Oke, langsung saja ke soalnya yaitu pertumbuhan kritif pada kurva tumbuhan bakteri terdapat pada fase. Nah, di sini A. Akhir adaptasi, B. Awal eksponensial, C. Awal stasioner, D. Awal stasioner, akhir stasioner, dan E. Akhir kematian. Fase pertumbuhan bakteri melalui 4 tahap, yaitu ada fase lag, ada fase logaritma, ada fase stasione, dan ada fase kematian. Nah, fase lag adalah fase penyesuaian bakteri dengan lingkungan yang baru. Durasi berlangsungnya fase ini bervariasi dan ditentukan dari komposisi media, pH, suhu, area, jumlah sel, dan sifat fisiologis. Yang kedua yaitu fase logaritma atau eksponensial ditandai dengan periode pertumbuhan yang terbilang cepat. Setiap sel dalam populasi membelah menjadi 2. Yang ketiga yaitu fase stasione. Fase stasione adalah fase ini terjadi ketika laju pertumbuhan materi sama dengan kematian. Sehingga jumlah populasi organisme ini akan tetap keseimbangan ini akan terjadi karena adanya pengurangan derajat. Pembelahan sel, kadar nutrisi yang tidak cukup, dan akumulasi produk yang beracun bagi sel sehingga mengganggu proses pembelahan. Fase kematian yang terakhir yaitu fase kematian. Terjadi ketika laju kematian lebih tinggi dari laju pertumbuhan. Beberapa faktor yang mempengaruhi adalah suhu, kelembaban, cahaya, zat kimia, dan nutrisi. Jadi jawabannya yaitu C, awal stasioner. Di sini fase stasioner adalah fase ini terjadi ketika laju pertumbuhan materi sama dengan kematiannya, sehingga jumlah populasi organisme ini akan tetap keseimbangan. Ini akan terjadi karena adanya pengurangan derajat, pembelahan sel akibat kadar nutrisi yang tidak cukup, dan akumulasi produk yang beracun bagi sel sehingga mengganggu proses pembelahan. Nah, oke guys, di sini lanjut pada soal yang kedua. Di sini saya akan membahas tentang jenis-jenis bakteri yang memiliki struktur dorman. Nah, beberapa jenis bakteri memiliki struktur dorman dalam sitoplasmanya yang disebut endospora. Hal yang tidak tepat berkenaan dengan endospora adalah A. Umumnya terdapat pada gram positif, B. Menyebabkan sel bakteri bertahan lebih dari 1 tahun, C. Aktivitas metabolismenya terhenti untuk menahan cekaman lingkungan, D. Menjadikan bakteri tahan terhadap cekaman kimia fisik, dan E. Menjadikan bakteri tahan terhadap kondisi vakum dan radiasi ruang angkasa. Dormansi pada bakteri terjadi karena dengan pembentukan endospora atau lapisan pelindung. Dalam kondisi yang menguntungkan bagi bakteri, aktivitas metabolisme pada bakteri yang dorman berhenti sehingga bakteri tahap terhadap cekaman dan bertahan selama bertahun-tahun. Endospora dapat terbentuk pada bakteri gram positif dan negatif. Pernyataan yang tidak tepat tentang endospora adalah umumnya terdapat pada bakteri gram positif. Jadi jawabannya yaitu A, umumnya terdapat pada gram positif. Kalian tahu nggak sih apa itu endospora? Nah, di sini saya juga akan membahas tentang endospora. Endospora merupakan bentuk istirahat dari beberapa jenis bakteri gram positif. Endospora mengandung sedikit sitoplasma, materi genetik, dan ribosom. Dinding endospora yang tebal tersusun atas protein. Endospora hanya terbentuk saat kondisi lingkungan tidak menguntungkan bagi kehidupan bakteri, seperti kekeringan dan suhu yang sangat tinggi. Jika kondisi lingkungan kembali menguntungkan, endospora akan tumbuh menjadi sel bakteri baru. Endospora merupakan bentuk istirahat dari beberapa jenis bakteri gram positif. Endospora mengandung sedikit sitoplasma, materi genetik, dan ribosom. Dinding endospora yang tebal tersusun atas protein. Endospora hanya terbentuk saat kondisi lingkungan tidak menguntungkan bagi kehidupan bakteri, seperti kekeringan dan suhu yang sangat tinggi. Nah, jadi kalau kekeringan dan suhunya sangat tinggi, endospora hanya terbentuk saat kondisi lingkungan tidak menguntungkan bagi kehidupan bakteri.
Jika kondisi lingkungan kembali menguntungkan, endospora akan tumbuh menjadi sel bakteri yang baru. Oke, cukup sekian pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga membantu belajarnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.